apa aja yang perlu dipersiapkan untuk nanti kita proses kelahiran dengan operasi sesar sebagai statusnya sebagai menggunakan fasilitas BPJS. Apa aja kemarin yang disyarat-syaratin? Ada cara tambahan yang lebih ribet nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Jadi basicnya, prinsip dasarnya, cek kehamilan itu kalau mau pakai fasilitas BPJS layanannya harus ke Vaskes tingkat 1 ya. FKTP namanya. FKTP Vaskes tingkat pertama dan diperiksanya oleh bidan. Gitu. Jadi normalnya cek kesehatan, cek kehamilan pakai fasilitas BPJS dicek oleh bidan. Gitu. Termasuk lahirannya defaultnya juga lewat bidan, lahir normal, persalinan normal. Gitu. Nah, waktu itu kita coba ke klinik karena kita terdaftar di klinik Bekasi FKTP-nya. Nah, itu gimana tuh, Bun? Jadi kita datengin ke klinik FKTP yang sesuai KTP ya, sesuai emang keterangan BPJS-nya di daerah Bekasi. Pas datang ke sana, lalu kita diminta menunjukkan IBPJS-nya, kartu IBPJS. Kartunya, kan ada nomornya di sana. Terus saya tunjukin aja pakai handphone kan, udah. Terus akhirnya direkord sama diinput sama si petugas registrasinya. Terus ditanyain ibu mau periksa apa, saya bilang saya mau periksa kehamilan. Nah, akhirnya ditunjukin bahwa klinik ini kerjasama sama bidan X gitu. Jadi ibu harus ke bidan X. Jadi klinik tersebut kebetulan nggak ada praktek bidannya. Jadi dia ada kerjasama dengan praktek bidan lain sehingga kita dirujuk ke sana. Dikasih surat rujukan ya? Dikasih. Jadi begitu udah dapat nomor BPJS kita dari akun e-mobile tadi, terus langsung di-print surat rujukannya untuk ke bidan gitu. Nah, dari bidan itu kita sempet cek sekali. Nah, sayangnya dari bidan itu bidannya harus kita diperiksanya masih usia ini sih ya, masih usia berapa bulan ya, jadi belum tahu rujukan untuk di bawah masih di bawah 35 week gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin bidannya belum bisa melakukan rujukan lain-lain gitu. Jadi ya udah dari situ ya kita cuman periksa itu aja sih, nggak terlalu lengkap ya ceknya ya. Ya standar lah, cuma dengerin denyut jantung bayi, USG dan sebagainya itu nggak ada. Itu. Nah, terus mulai periksa pakai fasilitas BPJS ke rumah sakitnya gimana tuh? Akhirnya karena kita kan agak repot juga ya, karena domisilinya Depok. Akhirnya kita putusin buat pindah FKTP ke Depok. Karena kita waktu periksa dengan biaya mandirinya juga di rumah sakit Depok ya. Jadi kita pindah FKTP gimana caranya? Caranya di JKN Mobile itu lagi. Oh, ada di JKN Mobile. Terus butuh OTP lagi. Kita pilih di kepesertaan pindah FKTP dari Bekasi ke Depok. Pilih salah satu klinik ya. Iya, opsinya sih lumayan simple sih, cuman waktu itu ada kendala aja. Kendala teknis, OTP aja gitu. Ya, terus habis dari situ OTP. Nah, kendala kita ada 1-2 hari kendala pindah Vaskes itu. Nah, dari situ baru kita bisa pindah ke FKTP Depok. Oke, itu dulu ya. Cut dulu, Bah. Nah, waktu kita mau pindah fasilitas Vaskes tingkat 1 ke Depok, ya itu kendala teknisnya ya. Nunggu OTP juga agak sedikit error juga, jadi sekitar 1 atau 2 hari gitu. Akhirnya baru bisa. Tapi sayangnya ketika sudah pindah Vaskes FKTP, itu baru aktif berlaku 1 bulan kemudian. Jadi saat itu kita lagi-lagi periksa pakai biaya mandiri ya, pas banget jadwal cek ya. Jadi pas awal Agustus ya udah akhirnya kita cek lagi pakai biaya mandiri. Karena udah trimester 3 juga. Iya, gitu. Cek. Ya udah, jadi baru dari situ kita belum bisa apa-apa. Nah, baru setelah pindah itu sambil menunggu itu aktif, dari cek yang awal Agustus itu kita minta itu ya, minta ke dokter di rumah sakit surat rujukan ke Vaskes ya. Surat apa itu ya? Surat
surat keterangan. Surat keterangan. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu pasien yang memerlukan pemantauan khusus di rumah sakit, di persalinannya, di proses persalinannya, dan harus periksa di rumah sakit, bukan di bidan. Iya. Jadi sebelum kita balik lagi ke klinik, diperiksa biaya mandiri itu kita minta surat keterangan bahwa dokternya itu kasih keterangan bahwa si kandungan ini memerlukan perhatian khusus sehingga harus dicek sama dokter spesialis di rumah sakit. Iya. Nah, sambil dari situ baru setelah dapat suratnya kita minta surat rujukan dari FKTP-nya dari Vaskes tingkat 1 yang di Depok. Meskipun nggak bisa langsung dipakai ya, jadi kita minta surat rujukan itu. Berproses dulu. Tetap berproses. Gitu. Nah, dari situ dapat surat rujukan, jadi bawa surat keterangan dari rumah sakitnya ke Vaskes. Nanti dari Vaskes dapat surat rujukan ke rumah sakit yang kita mau periksa tadi. Gitu. Nah, jadi baru kita pakai itu di pemeriksaan awal September ya. Awal September. Awal September gitu. Nah, akhirnya kita datang ke rumah sakit sudah mau memakai fasilitas BPJS. Tapi ada kendalanya karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa administrasi ya? Iya. Apa aja tuh? Jadi diminta fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, sama fotokopi surat rujukan. Sedangkan saya nggak fotokopi, cuma bawa aslinya doang. Ya, jadi sebenarnya simpel ya itu. Hal yang simpel, administrasinya juga nggak neko-neko sih, cuman butuh KTP, kartu BPJS sama fotokopi KTP sama fotokopi surat rujukan. Sama surat rujukannya 3 ya. Jadi rujukan dari Vaskes 1. Nah, karena kita kan taunya semua era digital mungkin sudah terkoneksi datanya, ternyata kita belum. Nggak expect kayak Jadi gitu. kita udah datang ke rumah sakit, gimana nih pilihannya? Lanjut periksa dengan biaya mandiri lagi apa pulang fotokopi dulu? Ya udah, kita milihnya kita pulang ya. Kirain kayak di klinik waktu itu ya. Iya, jadi cuma masukin nomor doang, ternyata enggak. Jadi kita balik fotokopi dulu semua ke rumah. Dan masih di hari yang sama sebelum penutupan kita balik lagi. Ya udah mepet sebenarnya, cuma masih diterima. Masih diterima. Jadi kita periksa sah sebagai pasien dengan fasilitas BPJS ya. Nah, setelah itu sih nggak ribet sebenarnya, nggak seperti yang kita bayangin ya. Jadi selesai periksanya normal lah ya, pemeriksaan kesehatan lain-lain, kondisinya. Ya kita dikasih tahu kondisi USG-nya gimana, terus berat badan, posisinya dikasih tahu. Nah, selesai periksa, ya udah, yang nggak ada bayar apa-apa ya. Enggak ya, yang pas awal September enggak. Nah, jadi setelah pemeriksaan itu, ya alhamdulillah kita udah pakai fasilitas BPJS dan nggak neko-neko ya, nggak ribet ya. Selesai cek, cuman ada ke kasir nggak? Di kasir cuman dikonfirmasi doang. Ini ibu BPJS ya, jadi udah gitu aja. Oh, jadi ke kasir cuman dikonfirmasi pakai fasilitas BPJS. Sama ke perawat ngambil surat yang rujukan balik, surat keterangan. Surat keterangan kontrol. Nah, ini penting tanggal ya. Berapa? Jadi setelah periksa itu, si rumah sakit yang mendapat surat rujukan itu dia bikin surat lagi ke klinik. Suratnya itu isinya bahwa status si pasien ini tidak harus lagi belum bisa dikembalikan ke klinik lagi karena ada pengecualian yang harus diperiksa atau dipantau secara lebih khusus ya, lebih intens gitu. Jadi intinya kalau udah diperiksa sebagai pasien rumah sakit, statusnya nggak dikembalikan ke klinik, sehingga selanjutnya kita harus periksanya ke rumah sakit lagi. Ya, tergantung kondisi pasiennya. Cuman pada saat itu kita kayak gitu. Bisa aja bisa jadi kalau misalnya ini bisa normal nih dikembalikan ke klinik. Nah, kalau kita enggak, karena waktu itu posisinya masih belum ideal ya, posisi bayi. Nah, dari situ surat rujukan juga itu ternyata nggak harus diurus lagi. Itu berlaku selama 3 bulan. 3 bulan. Surat rujukan berlaku selama 3 bulan. Gitu. Jadi 2 minggu selanjutnya pertengahan September ya kita cek. Kemarin itu pakai fasilitas BPJS lagi. Udah lancar aja tuh, nggak pakai ngurus-ngurus apa lagi karena kan fotokopiannya kita udah punya semua. Kita udah prepare. Udah masuk.
fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, dan fotokopi surat rujukan. Tapi kita tetap bawa lagi. Iya, kita bawa lagi, tapi nggak perlu pakai surat rujukan yang baru karena berlaku 3 bulan. Iya. Nah, periksa lagi setelah itu. Nah, setelah itu periksa ada nggak ada kesulitan ya, sama gitu. Cuman ternyata ini udah mau due date-nya gitu, dan setelah itu diputuskan 2 minggu kemudian usia kandungan udah cukup buat proses kelahiran, tapi nggak bisa untuk proses kelahiran normal, sehingga diputuskan untuk operasi sesar. Nah, dari situ selesai pemeriksaan kita harus cek macam-macam baru ya. Iya. Baru sama suster cek juga. lab gitu, cek lab. Nah, di cek lab ini yang dikecualikan, yang nggak di cover sama BPJS, kita harus bayar. Sama ada obatnya. Yang bayar 60.000. Enggak, obatnya itu. Obatnya ya. Oke, jadi ada obat yang nggak di cover BPJS itu yang kita bayar. Kalau labnya di cover. Labnya di cover semua. Cover Ini obatnya BPJS. karena kebetulan memang sayanya udah banyak kontraksi palsu. Oh gitu. Jadi untuk menahan kontraksi. Iya. Gitu. Itu paling. Nah, satu lagi informasinya, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk nanti kita proses kelahiran dengan operasi sesar sebagai statusnya sebagai menggunakan fasilitas BPJS. Apa aja kemarin yang disyarat-syaratin? Ada syarat tambahan yang lebih ribet nggak? Jadi selesai periksa itu kan kita ke kasir lagi, ke administrasi di bawah. Nah, di situ dijelasin apa aja yang dibutuhin ya. Jadi dikasih formulir permintaan rawat. Nah, di formulir permintaan rawat itu dia udah kasih kayak kertas kecil, ini loh syarat-syaratnya, jadi udah jadi dicatetin. Rumah sakit membantu lah ya, apa aja syarat-syaratnya. Ada fotokopi KTP ibu dan ayahnya bayi, terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, sama fotokopi kartu BPJS. Nah, gitu. Jadi tambahannya nggak banyak, cuman buku nikah sama fotokopi kakak ya paling ya. Yang lain-lainnya kan kita udah siapin sebelumnya. Dan itu udah kita kasih ya, yang udah ada kita kasih. Nanti yang selanjutnya itu kita bawa, udah kita siapin buat dibawa pas H-1 proses kelahiran. Jadi untuk fasilitas BPJS masuk ke rumah sakitnya H-1 tanggal operasi. Kebetulan kita operasinya tanggal 30. Rencanakan masuknya nanti tanggal 29 malam. Dan sekaligus untuk BPJS bayi itu syarat-syaratnya. Nah, itu juga. Jadi kopinya siapin banyak kopinya aja. siapin banyak. Jadi karena untuk sekalian BPJS si bayinya. Nah, setiap rumah sakit kadang punya kebijakan yang beda ya. Ada yang BPJS bayinya itu diurus sendiri. Nah, kebetulan kita dapat rumah sakit yang dia bilangnya sih nanti kita bantu. Ya, gitu. Mudah-mudahan sih benar dibantu, kita nggak perlu ngurus apa-apa lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jalanin sesuai prosedur dan tahu ilmunya, maksudnya runtutan prosedurnya, alurnya, SOP-nya, BPJS fasilitas kesehatan itu nggak terlalu menyulitkan, dan itu adalah hak buat kita sebagai peserta BPJS yang rutin membayar preminya, baik itu bayar biaya mandiri ataupun dibayarkan oleh perusahaan ya. Gitu. Tapi ingat, fasilitas awalnya memang cek kehamilan dan kelahiran normal itu dicek oleh dan dilayani oleh bidan. Kecuali ada penyulit baru seperti kita baru bisa dirujuk ke rumah sakit gitu untuk ditangani oleh dokter spesialis. Kira-kira itu ya yang baru kita share. Nanti mungkin kita akan share pengalaman setelah nanti kita proses melahirkan si bayi ini, operasi gimana administrasinya, termasuk persiapan apa aja yang mau kita bawa saat operasi gitu. Itu dulu sharing kita tentang pengalaman menggunakan fasilitas BPJS dalam cek kehamilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menonton. Silakan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.